Intinya anak ini nggak bisa pulang. Maka itu dikatakan, papa tunggu kamu pulang. Maka itu di dunia ada dua hamba Tuhan yang sangat dikenal oleh dunia. Satu masih hidup, satu sudah meninggal. John Sung, satu dari Asia. Dua Billy Graham dari Barat. Dua hamba Tuhan ini sangat dikenal. Setiap kali mereka habis bicara penginjilan, maka mereka nyanyikan lagu pulang anakku pulang. Kenapa? Karena itu kebutuhan yang mendasar. Lagi sekali renungkan. Kalau saudara punya teman yang seumur hidupnya nggak pernah bisa berkata pulang, walaupun dia bisnisnya keliling dunia. Tapi kalau orang itu nggak pernah menikmati home, dia bisa pulang. Oke, saya beri gambaran saudara ya, karena kalau dari wajah saudara ini sulit menggambarkan home itu kayak apa gitu loh, karena wajahnya kok wajah enggak. Oke, saya beri gambaran gini. Saya ajak saudara ke Jakarta sekarang, bukan di Melbourne lagi. Ada daerah kumuh di Cilincing misalnya. Tahu Cilincing? Jakarta Utara. Nah, ada satu keluarga yang sewa rumah petak. Tahu rumah petak? Oke. Jadi kamar mandi, dapur di luar rame-rame. Yang disewa cuma sebuah kamar, disitulah kamar tidur, tempat makan, semuanya jadi satu. Keluarga yang sangat sederhana. Nah, kepala rumah tangga kerjanya di Jakarta Selatan, bilang aja daerah Bintaro. Dia harus naik angkot, entah ganti berapa kali Metro Mini, entah ganti berapa kali Mikrolet, dari Jakarta Selatan ke Jakarta Utara. Saudara, saya mau cerita begini. Kalau rumah petak yang disewa keluarga itu adalah a home, betul-betul nikmat. Dari Bintaro, Jakarta Selatan, begitu dia naik angkot yang pertama harus ganti berapa dengan bau badan yang begitu rupa karena kerja seharian sebagai kuli. Bisa bayangkan, dia bayangkan mau cepat sampai di rumah. Aduh, aku pengen cepat sampai di rumah, ketemu istriku, ketemu anak-anakku. Aduh, aku nanti bisa makan enak, mandi, bisa makan. Bayangkan mau mandi di mana? Bareng-bareng begitu kamar mandinya. Rumahnya bagaimana? Daripada orang yang punya rumah mewah di daerah yang terkenal, ngomong aja Pondok Indah yang wah rumahnya miliatan itu. Berapa banyak suami-suami kalau pulang itu telepon dulu, tanya kepada pembantunya atau anak-anaknya, ibu sudah tidur belum? Saya dulu nggak ngerti, kenapa ini suami mau pulang kok telepon dulu tanya istri sudah tidur atau belum? Ternyata begitu banyak neraka dibuat karena hubungan tidak harmonis. Suami pikir kalau macan galak itu aku pulang belum tidur jadi masalah. Biar dia tidur dulu. Ngerti contoh ini saudara? Nah, mana yang home buat dua keluarga ini? Jelas yang di Cilincing dong. Karena dia bisa nikmati keharmonisan. Mengapa Alkitab begitu penuh aturan tentang hubungan suami istri? Mengapa? Suami itu bagaimana, istri bagaimana? Mengapa? Karena Tuhan mengajar supaya kita berdua yang menciptakan home di rumah kita masing-masing. Saudara, saya lompat lagi. Catat ya, supaya saudara yang sudah punya anak akan ngerti. Yang belum punya anak siap-siap. Satu-satunya alasan kapan dan mengapa anak-anak gak pernah bisa respect kepada orang tua, ternyata saudara bukan karena bapaknya kumisnya kurang tebal sehingga anaknya gak takut. Enggak. Ternyata satu saja alasan mengapa anak-anak gak pernah bisa respect pada orang tuanya. Kalau engkau orangnya, ampuni papa mamamu dan berjanji kalau saudara menikah jangan buat salah yang sama untuk anak-anakmu nanti. Apa itu? Kalau papa mama bermain sandiwara. Tahu kata itu? Atau kalimat lain. Kalau papa mama tidak transparan. Hidup di rumah dan di luar rumah beda. Jangan coba anak untuk hormat kepada kita. Hancur itu. Ngerti? Kalau papa mama di rumah berantem, saudara. Ngomongnya kasar berdua. Tapi begitu keluar rumah dengan anak-anak, kelihatan mesra, manis. Itu anak-anak neknya luar biasa.
Orang tua mau ngomong apa saja nggak akan didengar. Jadi kemunafikan papa mama itu membuat anak-anak nggak bisa respect. Ngeri, tapi itu fakta. Maka itu suasana rumah itu sangat dipengaruhi bagaimana hubungan kita berdua suami istri. Sampai suatu hari saudara, itu bulan Juli tahun 87, saya kaget. Tiba-tiba papa mewahyukan saya sebuah ayat yang aneh. Kita lihat sekarang, Ibrani 13 ayat yang keempat. Nah, bagi yang belum menikah, nanti kalau menikah, engkau perhatikan ini. Bagi yang sudah menikah, mari kita jujur pada diri kita sendiri. Bagaimana dengan tempat itu? Udah? Ada di PowerPoint? Ada. Pakai terjemahan apa? Inggris saja kalau bisa. Oke, Inggris saja. Saudara lihat, mengapa? Di dunia ini saudara tidak ada, ini terjemahan apa? King James. Jadi terjemahan yang lain ada kata the marriage bed. Ya. Oh iya betul ya, oke. Coba cari ada terjemahan, berapa terjemahan di situ? Oh cuma 2, oke nggak apa-apa. Nah, saudara perhatikan. Ini yang buat saya kagum. Sampai hari ini, oke. Iya, and the married bed, ya oke. Apa ini? Singkatan apa itu ya terjemahan? HCSB itu apa ya? Oke, saya tahu juga singkatan apa. Gini pemikiran saya pertama kali. Saudara, sampai hari ini tidak mungkin di negara manapun, baik negara maju maupun negara dunia ketiga yang sedang berkembang, government-nya membuat sensus tempat tidur. Betul nggak? Itu kengangguran untuk pemerintah. Kalau tempat tidur rakyatnya harus disensus. Tapi papa di surga yang disensus bukan jumlah kita, tapi tempat tidur pernikahan kita. Marriage must be respected by all, and the marriage bed kept undefiled. Dan tempat tidur pernikahan harus dikuduskan, dijaga, jangan dicemari, jangan dikotori. Karena papa minta semua orang harus respect, harus penuh hormat terhadap perkawinan. Kapan kotornya tempat tidur kita suami istri? Bukan karena kita terlalu sibuk sehingga 3 bulan gak cuci spray, bukan. Enggak, bukan itu. Tapi firman ini berkata, kotornya tempat tidur kita kalau ada immoral people and adulterers, orang-orang yang sangat rusak hidupnya dalam hal moral dan perzinahan. Juli 87 saya kaget waktu dapat pewahyuan ini. Nah, suami istri dengarkan ini. Saya akan ngomong dari 2 arah. Satu secara fakta atau sains, satu secara hukum Tuhan. Saya pakai hukum Tuhan dulu. Siapa ingat di seluruh perjanjian lama, tiap kali papa itu hadir, datang di suatu tempat, dia pasti pesan, tempat ini kudus. Betul enggak? Tempat ini kudus. Lepaskan sepatu. Aku ada di sini. Nah, kalau kita gabungkan apa yang papa buat di perjanjian lama dengan ayat ini, jadi kenapa dia pesan tempat tidur kita suami istri suruh dikuduskan, jangan dikotori? Karena dia apa? Dia hadir. Nah, ini yang heran. Sampai saya tanya gini, Papa, waktu itu saya belum menikah, apa surga itu kurang ramai dengan tempat tidur? Loh, boleh gak saya berpikir begitu, bukan? Ngapain Tuhan jauh-jauh di surga milih tempat tidur orang yang menikah di dunia? Aneh, saudara. Maka kesimpulannya, takhta Tuhan itu ada di tempat tidur suami istri. Keren gak itu? Katakan amin. Begitu besok saudara yang akan menikah, ingat, buat Tuhan bukan mereknya, mahalnya. Kalau tahu ada keluarga miskin, tempat tidurnya cuma tikar saja atau kardus, kalau pagi dilipat, maka Tuhan tetap hadir di situ. Katakan amin. Karena buat Tuhan bukan bentuknya, mahalnya, tapi pokoknya di mana ada suami istri, di situ dia ada. Maka itu saya marah kalau sampai ada pendeta berkata bahwa mimbar ini takhta Tuhan. Wah, saya marah betul. Gobloknya si pendeta itu. Nah, kalau mimbar takhta Tuhan kan kejam kita. Waktu kita pulang kebaktian dikunciin Tuhan. Cuma duduk diam aja di situ. Ntar tunggu minggu depan lagi kita kebaktian. Ngawur. Loh, betul enggak? Bukan.
Ternyata takhta Tuhan ada di dunia itu, di rumah kita.